Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Baik, Miss. Sudah sarapan belum semuanya? Sudah, Miss. Ya. Kalau anak-anak kami semuanya dalam keadaan sehat dan juga sudah sarapan semuanya, berarti anak-anak kami sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah siap belum mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah hadir di Google Meet kita hari ini dan semuanya sudah siap untuk belajar. Berarti kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Yang pimpin doa hari ini, silahkan Syukur pimpin doa, Nak. Let us pray. Good morning, God. Thank you. We are study. Bless us, Lord. Bless my father. Bless my mother. Bless all teacher, all my friend. Thank you, God. In the name of Jesus, we are pray. Amen. Amin. Terima kasih untuk Syukur yang sudah berdoa untuk kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, tadi sudah isi absen belum di WA Group? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Ya. Sudah, Miss. Ya, Ibu tadi sudah melihat absensi kalian. Semuanya sudah mengisi absen. Terima kasih untuk anak-anak kami yang masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online kita sampai hari ini. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, tahu nggak kalian bulan ini sekarang bulan apa? Bulan Agustus. Bulan 8. Ya, bulan Agustus. Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa Indonesia merdeka? 17. Ya, 17 Agustus ya. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk memperingatinya, kita biasanya mengadakan lomba di sekolah ya. Tapi untuk kali ini, untuk tahun ini kita tidak bisa mengikuti upacara di sekolah. Tapi anak-anak kami harus tetap bersemangat untuk memperingati hari 17 Agustus. Salah satunya adalah dengan menyanyikan lagu wajib nasional Hari Kemerdekaan Indonesia. Coba kita nyanyikan dengan semangat ya anak-anak. Semuanya mengikuti ya. Tunggu Ibu putar dulu dari video yang Ibu bagikan di slide kalian. Semuanya mengikuti dengan semangat. Ini merupakan bukti bahwa kita mencintai tanah air kita. Sudah nampak belum di slide-nya, Nak? Sudah, Miss. Baik. Nanti. Ya, kita ikuti sama-sama ya. Ikuti dengan semangat. Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari
Ya, tidak dapat. Hai pemain satu. Udah? Senang nggak kalian menyanyikan lagu tersebut? Senang. Senang ya, seolah-olah kita ingin melakukan upacara di sekolah. Ya, anak-anak kami boleh silakan berdoa supaya tahun depan kita sudah bisa mengikuti upacara bendera merayakan 17 Agustus di sekolah. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, di sini ada Ibu bagikan sebuah pantun untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kami untuk tetap semangat belajar. Siapa yang bisa membacakan pantun yang Ibu bagikan? Saya, Miss. Oke, silakan Cynthia, baca nak. Jika pergi ke padang pasir, jangan lupa pulang berlabuh. Jika kita ingin pintar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, Miss. Ya, jika pergi ke padang pasir, jangan lupa jika pergi ke padang pasir, jangan lupa pulang berlabuh. Jika kita ingin pintar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Siapa yang ingin pintar? Saya, Miss. Saya, Miss. Ya, supaya pintar, caranya bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar, Miss. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi, walaupun belajar di rumah, kami harapkan anak kami tetap belajar dengan sungguh-sungguh supaya kamu menjadi orang yang pintar. Dah? Itu untuk motivasi anak-anak kami, kiranya anak-anak kami semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya. Minggu yang lalu kita sudah selesai belajar tema 1, dan hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih di pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingatkan, anak-anak kami mohon duduk dengan tertib dan kameranya wajib dihidupkan. Ya? Sudah siap belum untuk belajar? Sudah, Miss. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan anak-anak kami persiapkan bukunya. Yang kita bahas hari ini, buku halaman 77. Ya, silakan Bu Benanya halaman 77 dibuka, nak. Sudah disiapkan belum semuanya buku-bukunya? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. Ya, bagus ya. Kalau sudah siapkan berarti dari tadi anak-anak kami memang sudah siap untuk belajar. Halaman 77, nak. Nah, sekarang ya, materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, mencari informasi penting dari teks. Yang kedua, sistem pernapasan pada hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita belajar nanti, anak-anak kami diharapkan mampu untuk, yang pertama, dengan membaca teks berjudul Lisa dan Ayam Jagonya, peserta didik atau anak-anak kami mampu menentukan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kedua, dengan mengamati peta pikiran dari bacaan Lisa dan Ayam Jagonya, peserta didik atau anak-anak kami mampu merumuskan informasi dari teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Dipandu dari Google Meet,
peserta didik atau anak-anak kami mampu menyimpulkan organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Dan yang terakhir, dengan membaca sistem pernapasan hewan, peserta didik atau anak-anak kami mampu membuat bagan cara kerja pernapasan hewan. Itu tujuan pembelajaran kita ya anak-anak ya. Nanti setelah kita belajar, anak-anak kami diharapkan mampu untuk memahami dari atau mencapai tujuan dari pembelajaran kita. Coba, bisa nggak kalian perhatikan gambar yang Ibu bagikan? Nggak bisa, Miss. Nggak bisa. Oh, nggak nampak ya? Tunggu sebentar ya. Nggak bisa, Miss. Kayaknya, Miss. Baik, tunggu sebentar ya. Kita ulang dulu. Udah bisa, Miss. Udah bisa, Miss. Udah, Miss. Oke, baik. Kalau sudah bisa, coba ya. Udah bisa belum? Lagi, Miss. Kita lagi, Miss. Nggak bisa lagi, Miss. Ya, tunggu sebentar. Udah, Miss. Nah, Gelap coba. lagi, Miss. Gelap lagi, Miss. Gelap lagi ya? Gambarnya. Udah, Miss. Tidak, belum, Miss. Sudah belum? Belum, Miss. Ada yang sudah bisa melihat? Udah, Miss. Belum. Nah, coba kamu amati sebentar ya. Nah, sekarang apa saja yang kalian lihat pada gambar? Bekerja kelompok, Miss. Oke, coba Ibu tanya, Liendi, apa yang kamu lihat pada gambar, Nak? Kak Kis, lihat dulu itu. Kerjaan anak. Keren, matikan speakernya, Nak, kalau berbicara dengan orang lain. Oke, Liendi, apa saja yang kamu lihat pada gambar di samping, Nak? Mereka sedang bekerja kelompok, Miss. Oke, bekerja kelompok boleh. Coba, Syukur, apa lagi yang kamu lihat dalam gambar? Mereka sedang mengapain di perpustakaan? Melakukan tugas kelompok. Ya, selain bekerja kelompok, apa lagi? Mereka membaca buku. Ya, mereka membaca buku. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan seorang membaca buku? Supaya pintar. Supaya pintar, Miss. Ya. Supaya pintar, Miss. Boleh. Memahami pelajaran, Miss. Boleh, bagus sekali. Coba Ocha. Ya, coba Damai. Apa nak tujuan seseorang membaca buku? Mendapat informasi. Ya, betul sekali. Salah satu tujuan membaca buku adalah untuk mendapatkan informasi. Nah, yang ketiga, menurutmu coba Ibu tanya sama Karen. Selain membaca buku, apakah cara lain untuk mendapatkan informasi? Nah, coba Syukur, selain membaca buku, apa cara lain untuk mendapatkan informasi? Ayo, siapa yang bisa? Damai. Ya. Membaca berita. Ya, selain membaca berita. Bisa membaca teks dengan cermat. Ya, selain membaca, bisa nggak kita mendapatkan informasi dengan mendengarkan berita? Bisa tidak kira-kira? Bisa, Miss. Ya, bisa ya dengan membaca, melihat suatu kejadian, mendengarkan suatu berita, bisa kita mendapatkan informasi. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah tentang mencari informasi
dari teks, ya, mencari informasi dari teks. Nah, coba kita lihat di sini. Informasi merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian. Informasi penting dalam teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan fungsi dari setiap kata tanya? Ayo, siapa yang bisa? Saya. Oke, silakan Edwin. Coba, Nak. Apa untuk menanyakan suatu benda? Di mana untuk menanyakan sesuatu lokasi? Bagaimana artinya menanyakan sesuatu proses? Menanyakan Oke, ya, bagus. Edwin sudah bisa menjawab. Oke, tepuk tangan dulu untuk Edwin. Oke, baik. Siapa lagi yang mau menyambut satu lagi? Siapa yang mau menjelaskan satu orang lagi? Oke, silakan Damai. Apa untuk menanyakan suatu benda atau informasi? Kata kapan untuk menanyakan waktu? Kata di mana untuk menanyakan tempat? Dan bagaimana untuk menanyakan alasan? Dan mengapa untuk menanyakan Oke, Damai juga hebat, sudah bisa untuk menjelaskan walaupun masih ada sedikit yang kurang tepat. Ya, coba sekarang kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dia fungsi dari setiap kata tanya. Oke, sudah bisa dilihat, Nak, PowerPoint yang sudah Ibu bagikan? Miss. Baik, nah sekarang coba Jasheng, bacakan Nak slide yang Ibu bagikan supaya kita memahami fungsi dari setiap kata tanya. Coba Jasheng. nomor 1 ya, Miss. Ya, Nak, mulai dari atas. Setelah membaca informasi, dapat diperoleh dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Kata tanya tersebut diantarakan. Nomor 1, apa digunakan untuk menanyakan informasi tentang suatu hal atau benda. 2, di mana digunakan untuk menanyakan informasi tentang tempat. 3, siapa digunakan untuk menanyakan informasi tentang pelaku. 8, digunakan untuk menanyakan informasi tentang waktu. Nomor 5, mengapa digunakan untuk menanyakan informasi tentang alasan atau sebab. Bagaimana digunakan untuk menanyakan informasi tentang proses. Ya, makasih untuk Jasheng. Apa digunakan untuk menanyakan informasi tentang suatu hal atau benda? Siapa yang bisa membuat pertanyaan dari kata apa? Saya, Miss. Oke, Cynthia, silahkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya, boleh. Apa yang sedang kamu lakukan? Oke. Nah, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan informasi tentang tempat. Saya, Miss. Coba Keren. Di mana terjadinya pencurian, Miss? Di mana terjadinya pencurian tersebut? Oke, boleh. Bagus. Siapa digunakan menanyakan informasi tentang pelaku? Coba Ibu mau. Alex, coba Alex. Silakan Alex. Buat pertanyaan Nak dari kata siapa? Siapa namamu? Boleh, bagus. Kapan digunakan menanyakan informasi tentang waktu? Coba Maria Siri. Maria Siri, buat Nak kalimat dari kata-katanya kapan? Kapankah kamu pergi? Kapan kamu akan pergi? Oke, boleh, bagus. Dari kata mengapa? Coba Liendi. Dari kata mengapa?
Mengapa kamu jatuh? Mengapa kamu terjatuh? Oke, boleh. Bagus ya. Yang terakhir dari kata mengapa, coba Ocha. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Ya, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Oke, bagus. Berarti anak-anak kami sudah paham tentang kata tanya. Ya, untuk menjawab pertanyaan untuk memperoleh informasi, kita bisa menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, selain menjawab pertanyaan, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Nah, coba apa itu peta pikiran? Ada yang bisa Miss. Oke, Suatu cara menyajikan informasi. Ya, cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh peta pikiran. Bisa nggak kamu lihat contoh peta pikiran di situ? Yes. Bisa. Nah, coba kita baca sama-sama tentang wisata hutan desa Bumi Gemilang di buku kita halaman 77. Coba paragraf pertama, coba Cynthia baca nak, masing-masing nanti satu paragraf ya. Oke, Cynthia. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah, namun hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun penduduk desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Oke, paragraf kedua Syukur. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi hutan. Oke, paragraf ketiga. Silahkan Wilson. Halaman berapa, Bu? Halaman 77, nak. Paragraf ketiga ya. Oke. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat dimulai. Oke. Wilson. Apa? Halaman 77 ya, nak. Halaman 77. Oke, nanti sambil Wilson melihat, kita lanjut dulu. Liendi, baca Liendi paragraf 3. Awalnya ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun Dana, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Baik, lanjut. Paragraf keempat, Jasheng. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan seperti toilet umum, jalan, dan menjual jendera mata. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah membaca. Nah, dari bacaan tersebut, kita bisa membuat peta pikirannya. Coba anak-anak kami perhatikan. Yang pertama kita buat judulnya. Judulnya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, di sini ada peta pikirannya, sudah tersedia pertanyaannya, dan sekarang kita menjawab pertanyaan yang ada pada peta pikiran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi. Coba nomor 1 ya. Ocha, apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang?
Hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang, Miss. Ya, hutan wisata yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Oke, dari kata pertanyaan siapa? Coba Gonzales, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Gonzales, siapa nak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya. Oke, Edwin. Siapa yang mengusulkan dibuatannya hutan wisata? Para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Ya, nomor 3, coba Ibu. Saya, Miss. Ya, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Ayo, Keren. Karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan, Miss. Oke, bagus. Yang terakhir, coba Saya, Miss. Doni. Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luas? Ayo coba Doni. Halo Doni. Oke, coba siapa yang bisa? Saya, Lindi. Miss. Oke, baca Lindi. Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan di wisata di Desa Bumi Gemilang pada masyarakat luar? Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosial media. Oke, bagus ya. Itulah contoh peta pikiran. Sudah paham belum nak tentang peta pikiran? Sudah. Nah, kalau sudah paham, itu adalah contoh yang kita buat sama-sama. Nah, sekarang coba kita lihat LKS-nya halaman 7. Semuanya ambil LKS tema 2, halaman 7. Sudah belum? Sudah. Nah, di situ ada teks bacaan Lisa dan ayam jagonya. Coba, nah sekarang kita ini baca bersama-sama. Nah, selanjutnya nanti kamu akan melengkapi peta pikiran yang ada di halaman 8. Coba ya, satu orang membacakan, coba silahkan. Damai, baca nak, yang Lisa dan ayam jagonya. Lisa memelihara seekor ayam jago di halaman rumahnya. Lisa memang menyukai ayam sejak kecil, terutama ayam bekisar. Lisa menyukai ayam bekisar karena warna bulunya yang menarik dan suara kokoknya yang khas. Lisa memberi pakan ayam jagonya setiap hari, siang dan sore. Lisa juga rutin membersihkan kandang ayam jagonya. Lisa biasa membersihkan kandang ayam jagonya setiap seminggu sekali. Sudah bertahun-tahun Lisa memelihara ayam jagonya. Lisa merasa senang karena ayam jagonya selalu sehat dan lincah. Lisa sering duduk di teras rumah untuk memperhatikan gerak-geri ayam jagonya. Ayam jagonya sering berkokok pada pagi dan sore hari. Saat cuaca panas, ayam jagonya sering tampak berengah-engah. Paruhnya menggak-menggak seperti orang yang sedang berbicara. Oke. Nah sekarang kalian sudah membaca. Coba isi dulu peta pikiran yang ada di halaman 8. Ibu kasih waktu 5 menit untuk melengkapi peta pikiran Lisa dan ayam jagonya. Sudah siap belum, nak? Belum, Miss. Belum, Miss. Baik, lanjut dulu.
Sudah belum? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, baik. Kalau sudah, kita bahas ya sama-sama. Yang pertama, oke. Maria Siri, apa jenis ayam jago yang dipelihara oleh Lisa? Oke, coba ya. Ayam bekisar. Oke, Ocha, apa jenis ayam jago yang dipelihara oleh Lisa? Ayam bekisar, Miss. Oke, ayam bekisar. Nomor 2, coba Syukur, di mana ayam jago tersebut dipelihara? Di halaman rumahnya. Oke, bagus. Yang ketiga, coba Wilson, kapan ayam jago tersebut diberi pakan, Wilson? Apa, Miss? Nah, kapan ayam jago tersebut diberi pakan? Saya, Miss. Oke, coba Edwin. Pagi, siang, dan sore. Ya, pagi, siang, dan sore. Bagus. Sekarang coba siapa yang belum ya dari tadi? Saya, Miss. Alex, coba. Mengapa Lisa sering duduk di teras, Alex? Untuk menjaga ayamnya. Untuk apa? Betul tidak yang dibilang Alex? Tidak, Miss. Untuk memperhatikan gerak-gerik ayam jago. Ya, memperhatikan gerak-gerik ayam jago. Ya, bagus. Anak-anak kami sudah bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Itulah ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan pembelajaran kita. Menurutmu ayam itu bernafas atau tidak? Bernapas, Miss. Bernapas, ayam bernafas tidak? Ya, ayam. Ya. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita ke sistem pernapasan pada hewan. Ada tidak kamu lihat di situ gambar, Nak? Ada, Miss. Ya. Ada, Miss. Ya, coba Doni, gambar hewan apa yang kamu lihat dalam gambar tersebut, Nak? Doni. Oke, coba Cynthia, gambar apa yang kamu lihat? Viscus atau ikan, amfibia atau kata, reptila atau buaya, mamalia atau kambing, aves atau burung. Ya, itu ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas merupakan sebuah proses menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Nah, menurutmu apakah semua jenis hewan memiliki organ pernapasan yang sama? Sama tidak semuanya? Ada yang beda, ada yang sama. Ya, ada yang berbeda, ada yang sama. Betul sekali. Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama tentang sistem pernapasan pada hewan. Ya. Nah, di buku penanya ada pada halaman 79. Di buku pena ada pada halaman 79. Di slide yang Ibu bagikan, kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama adalah cacing. Pernah nggak kalian melihat cacing? Pernah, Miss. Cacing biasanya kalian temukan di mana? Di tanah, Miss. Di tanah. Ya. Di tanaman. Ya, pernah nggak kalian menyentuh cacing, kulitnya agak berlendir? Ya, nah, coba mengapa kulit cacing lembab dan berlendir? Ada yang tahu tidak? Saya, Miss. Ya, siapa Edwin? Organ pernapasan. Hal ini karena permukaan kulit cacing terdapat lapisan tipis yang disebut
tulah. Ya, oke itu ya, baik. Nah, coba kita perhatikan di sini. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, ada bacaannya juga di halaman 79. Coba Liendi bacakan nomor 1, Nak. Cacing tanah. Yang halaman 79. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, jadi sudah tahu kan apa organ pernapasan pada cacing? Permukaan kulitnya yang basah dan berlendir, Miss. Ya, permukaan kulit yang basah dan berlendir. Yang kedua adalah serangga. Serangga, ayo serangga bernapas menggunakan apa? Ada yang tahu tidak? Serangga bernapas menggunakan trakea. Ya, saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga, Miss. Oke, ya, serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea merupakan saluran yang beredar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Oke, nomor 2 silahkan bacakan. Ocha. 2. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Ya, jadi serangga bernapas menggunakan apa serangga? Trakea. Nah, sekarang yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan apa, Nak? Ikan bernapas menggunakan insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Ikan bernapas menggunakan insang. Dah, coba yang ikan bacakan Syukur. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, itulah sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang ya. Nah, yang keempat adalah amfibi. Salah satu contoh amfibi adalah katak. Ya, coba katak saat berada di air bernapas menggunakan apa? Pada fase menggunakan insang saat di darat fase dewasa kulitnya, Miss. Ya, amfibi pada saat fase berudu bernapas menggunakan insang. Sedangkan pada fase katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Oke, nah coba Doni, ada nggak Doni? Halo Doni, Wilson, Gonzales, baca anak nomor 4, amfibi. Gonzales. Amfibi merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup. Di air, kemudian di darat. Saat di air dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi merupakan kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, itulah tentang pernapasan pada amfibi. Sekarang pada reptil. Reptil bernapas menggunakan apa reptil?
Paru-paru. Paru-paru. Paru-paru, Miss. Ya, oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu paru-paru. Karbon dioksida dibuang melalui jalur yang sama. Nah, sekarang coba untuk bacaan reptil, silahkan. Damai, baca Damai. 5. Reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Miss, buka mutnya. Miss, pikirnya Miss. Pikirnya Miss, dibuka dulu. Ya, terima kasih ya nak sudah mengingatkan Ibu. Oh, baik. Nah, sekarang kita lihat burung. Burung bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Ya, Paru-paru, Miss. paru-paru. Coba ya, Ibu lihat, coba kalian lihat. Nah, ini ada gambar burung ya. Coba semuanya melihat gambar burung yang Ibu bagikan ini. Nah, di sini burung ya masuk melalui hidung dari sini sama seperti manusia. Udaranya masuk melalui hidung ke trakea, lalu ke pundi-pundi udara, lalu ke paru-paru. Ya, ini ada contoh burung. Ini ada lubang mulutnya menuju ke trakea, menuju pundi-pundi udara dan juga paru-paru. Nah, pundi-pundi udara digunakan burung saat kapan? Saat terbang. Ya, saat terbang. Pundi-pundi udara menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak dapat bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Oke, nah sekarang yang terakhir adalah mamalia. Mamalia bernapas menggunakan apa? Paru-paru, Miss. Ya, oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui lubang yang sama. Coba kalian lihat gambar apa yang kalian lihat itu, nak? Kucing, Miss. Kucing. Masuk Kucing, Miss. Ya, kita lihat ya, masuk melalui hidung. Selanjutnya kemana? Ke tenggorokan. Ya, faring. Setelah ke faring ke trakea. Setelah ke trakea kemana? Bronkus, alveolus. Oke, itulah pada mamalia. Nah, sekarang kalian sudah paham belum tentang sistem pernapasan pada hewan? Sudah. Kalau sudah tak paham, nah sekarang coba kita membuat bagan alur pernapasan pada hewan. Ya. Nah, contohnya seperti ini, nak. Kita buat contohnya. Ini contoh bagan pernapasan pada hewan. Nampak tidak, nak, yang Ibu bagikan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Kurang jelas ya? Coba sebentar ya. Sebentar dulu. Ya. Karena latar belakangnya. Ya, karena latar belakangnya sebentar, Ibu ganti dulu latar belakangnya sebentar ya. Sehingga nanti kamu bisa membuat bagan alur pernapasan pada hewan. Nah, ini dia contohnya. Nah, kita membuat bagannya seperti ini ya, nak. Nah, pertama ini buat bagan berbentuk seperti ini. Udara masuk ke dalam hidung. Nah, kedua selanjutnya adalah diteruskan pada celah letak yang terdapat pada dasar trakea. Nah, selanjutnya ini yang kotak ketiga itu trakea panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin dan bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri.
Nah, setelah dari situ lanjut ke dalam bronkus, pada pangkal trakea terdapat sirik yang pada dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Nah, pada yang terakhir ini, bronkus bercabang lagi menjadi mesabronkus yang merupakan bronkus sekunder yang dapat dibedakan menjadi petrabronkus dan dasabronkus. Nah, sepertinya ya anak-anak kita membuat nanti bagan pernapasan pada hewan. Nah, itu contoh bagannya. Sudah paham, Nak? Ya, Miss. Nah, kalau Sudah, sudah Miss. paham, coba silahkan kalian membuat bagannya. Ibu kasih waktu 10 menit. Membuat bagan pada sistem pernapasan hewan, mulai dari cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Ibu kasih waktu 10 menit. Ada yang sudah siap? Baik. Ada yang mempresentasikan bagannya tidak? Saya, Miss. Oke, Ocha. Silakan, Ocha. Kamu memilih hewan apa, Ocha? Ikan, Miss. Oke, silakan, Ocha. Mana bagan yang kamu buat? Ini, Miss. Oke, silakan baca dan presentasikan, Ocha. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, teman-teman. Saya akan mempresentasikan bagan alur pernapasan pada ikan. Pertama, ikan membuka, lalu air masuk rongga mulut, lalu operkulum menutup, kemudian oksigen masuk, lalu mulut menutup, kemudian operkulum membuka, lalu air rongga mulut keluar, kemudian karbon dioksida keluar dari celah insang. Terima kasih, Miss. Iya, terima kasih, Ocha. Mantap, Ocha. Sudah bisa membuat sistem pernapasan pada ikan. Siapa lagi yang bisa membuat? Saya, Miss. Oke, Miss. Damai. Silakan, Damai. Saya memilih hewan mamalia, Miss. Oke, silakan, Damai. Selamat pagi nih, selamat pagi teman-teman. Saya ingin mempresentasikan bagan alur pernapasan pada hewan mamalia. Udara masuk melalui lubang hidung, lalu menuju ke tenggorokan, diteruskan ke paru-paru, lalu kemudian karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Terima kasih, Miss. Buka moodnya, Miss. Ya, terima kasih, Damai. Tepuk tangan untuk Damai. Oke, siapa lagi yang bisa? Satu orang lagi. Saya, Miss. Oke, silakan. Edwin. Miss, boleh nggak 7 macam? Satu aja. Ya, satu aja ya. Aku dapat 7, Miss. Ya, nanti Ibu nilai ketika kamu kumpulkan ke sekolah. Atau nanti ketika kamu fotokan di WA Group. Ayo, Nak, silakan bacakan. Silakan coba bacakan cacing. Edwin yang cacing. Cacing tanah. Kulit yang berlendir. Kulit membantu cacing tanah membentuk pergantian gas. Oke, bagus. Terima kasih, Edwin. Satu orang lagi. Siapa yang bisa? Miss, saya Miss yang serangga, Miss. Oke, silakan. Serangga untuk Keren. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dengan tersebar di seluruh tubuh serangga. Serangga bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diendarkan melalui trakea ke seluruh tubuh, Miss. Ya, bagus. Terima kasih untuk Keren. Coba Liendi yang terakhir. Oksigen masuk lewat lubang hidung lalu rongga mulut, kemudian anak tekak, lalu ke trakea, lalu masuk ke bronkiolus, masuk ke darah jaringan tubuh, pengeluaran karbon dioksida diangkat melalui darah, lalu ke jantung, lalu ke paru-paru, lalu ke bronkiolus, lalu masuk ke trakea, anak tekak,
lalu ke rongga mulut dan masuk ke lubang hidung, Miss. Ya, bagus ya. Berarti anak-anak kami semuanya sudah paham tentang membuat bagan atau alur pernapasan pada hewan. Nah, karena waktu kita sudah mau hampir habis, anak-anak kami sudah paham belum tentang sistem pernapasan pada hewan? Sudah, Miss. Oke, nanti untuk bagannya silakan fotokan ke WA Group. Nanti Ibu akan menilai hasil kinerja kalian. Oh, di privat, Miss. Privat. Miss Hana. Ya, boleh, silahkan. Ya, nah sekarang kita buat dulu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyebut? Ya, belum, tunggu dulu Edwin. Ya, siapa yang bisa mengemukakan hasil pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Edwin. Hari ini kita belajar membuat mencari informasi penting dari teks dengan cara membuat peta pikiran, dan hari ini kita juga belajar sistem pernapasan hewan-hewan. Ya, bagus sekali. Coba satu orang lagi. Siapa yang bisa mengemukakan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba. Mencari informasi penting dari teks sistem pernapasan hewan, Miss. Oke, bagus ya. Nah, itulah ya yang kita pelajari hari ini tentang sistem pernapasan hewan. Pada hewan, masing-masing sistem pernapasannya ada yang sama, ada yang berbeda. Dan yang kedua, mencari informasi dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan juga bisa dalam bentuk peta pikiran. Nah, ada pertanyaan tidak anak-anak? Ada, Miss. Boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Tadi yang Ibu kasih nengok pas itu ada foto namanya ada Pisces. Iya. Ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi. Ya udah, kalau tidak, bagaimana perasaan kalian hari ini belajarnya anak-anak? Apakah senang atau malas? Senang, Miss. Apakah kalian merasa senang atau tidak? Senang. Senang, Miss. Oke, kalau sudah senang berarti anak-anak kami memang ada niat untuk belajar. Nah, sekarang tugasmu nanti Ibu akan kirim di WA Group. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, Nak. Nanti Ibu akan kirimkan LKPD ke WA Group dan silahkan dikerjakan. Untuk selanjutnya, nanti Zoom kedua, Ibu tanya dulu Pak Niko apakah kalian Zoom PJOK atau tidak. Nah, kalau sudah, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Yang pimpin doa hari ini, Cynthia pimpin doa, Nak. Let's us pray. Thank you. We are finished study. Let's us Lord. Let's my mother. Let's my father. Let's a teacher. All my friends in God in the name. Jesus we pray. Amin. Terima kasih untuk Cynthia yang sudah pimpin kita dalam doa hari ini. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Terima kasih. Selamat pagi, Miss. Ya. Oke, sampai ketemu hari Senin. Dah, Miss.